LPG yang kami duga akan digunakan untuk penangkapan ikan. Itu kasus yang pertama. Ini tindak pidana perikanan, di mana kami menemukan ada upaya untuk pengiriman BBL yang kita duga akan dibawa ke luar negeri. Ini ada 2 kasus yang akan kita rilis hari ini, tanggal 9 Oktober 2024. Untuk ini di sekitar Pelabuhan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Itu yang pertama, sumbu berjumlah 30 helai. Kemudian ada potasium yang sudah dicampur dengan cat bron kurang lebih setengah kilogram. Kemudian ada potasium putih 2 kilogram. Kemudian ada botol creating day kosong, jumlahnya itu ada 11 botol. Kemudian HP 1 unit. Kemudian ada tas hitam 1 perairan, ya, di Polair Kapolri. Pada saat itu memeriksa seseorang yang hendak menyeberang. Yang bersangkutan akan naik kapal penyeberangan. Kemudian pada saat diperiksa, ternyata yang bersangkutan membawa sebuah tas dengan isi barang bukti yang kami sampaikan tadi di awal. Kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita temukan, kita lakukan pemeriksaan singkat. Yang bersangkutan mengakui bahwa barang-barang ini diminta oleh seseorang lagi, di mana seseorang ini profesinya sebagai tekong kapal. Disitulah yang menguatkan kami bahwa barang bukti yang dikuasai oleh tersangka ini akan digunakan untuk menangkap ikan. Jadi dengan peristiwa itu kami sudah tetapkan sementara ini 1 orang sebagai tersangka berinisial Y. Kemudian untuk yang lain ini sedang kita cari, ya, untuk melihat sejauh mana keterlibatannya. Kemudian untuk kasus ini kami darurat nomor 12 tahun 51, ya, ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Ini untuk kasus yang pertama, rekan-rekan, perikanan. Untuk diketahui rekan-rekan bahwa kejadiannya ini kita ungkap pada tanggal 12 Oktober 2024. Kemudian untuk lokasinya sendiri, TKP-nya itu di jalan, ya, ini di jalan Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Itu TKP-nya. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita 100.000 benih lobster, 100.000, dan ini sudah dicacah oleh tim pencacah dari KKP. Kemudian 1 unit mobil Daihatsu Blind Van, kemudian box styrofoam sebanyak 20 box, kemudian 1 unit handphone. Untuk kronologis pengungkapannya sendiri, setelah tim kami dari Polair Korporat mendapat informasi, ya, ada kendaraan yang kami curigai sedang membawa BBL. Kemudian kami buntuti dan kami hentikan di TKP yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian pada saat kami hentikan, kami periksa. Di situ kami dapati seorang, ya, yang berposisi sebagai driver. Kemudian kami dapatkan juga 20 box styrofoam yang berisi sejumlah 100.000 benih lobster. Kemudian kita langsung memeriksa yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan mengakui bahwa barang ini
beliau dapatkan juga secara terputus. Kemudian barang ini pun juga nanti direncanakan akan dibawa ke Jambi. Sejauh itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita sudah tetapkan driver ini sebagai tersangka. Kemudian untuk penerapan pasalnya sendiri, ya, kami akan terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 92, ancaman hukumannya 8 tahun, kemudian denda 1,5 miliar. Pasal gelap, maka kami dari Ditpol Air telah berhasil mengamankan kerugian negara sebesar 25 miliar rupiah. Demikian press release yang kami sampaikan untuk 2 kasus yang tadi kami jelaskan, baik itu yang pertama penguasaan handak ya tanpa izin, kemudian yang kedua berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Namun sebelum lebih jauh atau mungkin ukuran konsumsi, maka nilai jualnya akan jauh lebih tinggi. Ya. Kemudian dengan adanya jalur distribusi, penyelundupan, pengiriman yang dilakukan secara ilegal ini jelas sangat merugikan bangsa, merugikan masyarakat juga. Pada kesempatan ini saya sampaikan sedikitnya ada 3 ya, kerugian apabila praktek pengiriman BBM ini tetap dilakukan secara ilegal. Kita ketahui bahwa jalur resmi untuk pengiriman, entah itu ekspor atau pembudidayaan BBM ke luar negeri misalnya, ini sudah diatur ya, di mana dalam setiap pengirimannya itu negara memperoleh penerimaan dalam bentuk PNBP. Setiap beli lobsternya itu ada nilai. Kemudian kalau misalnya ini tetap berlangsung, maka kerugian yang pertama itu negara tidak mendapat pendapatan PNBP. Kemudian kerugian yang kedua, BBM ini punya nilai tambah seandainya kalau misalnya dikelola dengan baik di wilayah kita. Namun karena disimpangkan dengan pengiriman melalui jalur ilegal, maka nilai tambah dari pembesaran BBM ini akhirnya nanti diterima oleh negara yang menerima pengiriman tadi. Kemudian kerugian yang ketiga, ini mohon dicatat bahwa dengan adanya jalur pengiriman secara ilegal, ini membuat nelayan-nelayan kita ini berlomba-lomba tanpa kendali menangkap BBM karena dengan iming-imingan keuntungan yang lebih tadi, sehingga akan mengganggu ketersediaan BBM, mengganggu ekosistem BBM yang nantinya berdampak kerugian ya terhadap masyarakat nelayan kita juga. Jadi sedikitnya ada 3 kerugian kalau misalnya kita biarkan. Maka itu kenapa kami dari jajaran Ditpol Air, Rut Polda, kemudian Ditpol Air, Pol Airut ya bersama dengan instansi lain dari KKP, TNI Angkatan Laut, ya kita tetap melakukan operasi menangkap kasus ini karena ya sedikitnya ada 3 kerugian tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan